Wah, kita ketemu lagi di sini. Bareng ini. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini ada Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Mas. Dari mana, Bapak nih? Dari Pekalongan. Barengan ya. Kawan lama kumpul. Mau anu juga? Iya. Ada enggak, Pak? Ya jodoh balik kita bareng. Yuk, mungkin ngawin. Ya, mudah-mudahan untuk solusi. Saya juga lagi penting ini. Iya, benar-benar mau mati ke zaman-zaman kayak ini. Assalamualaikum. Loh, abahnya lagi tiduran ini. Oh, Maaf Pak, mengganggu. enggak apa-apa. Monggo. Alhamdulillah. Moga-moga pergi. Pundi kok ruwame ngono. Alhamdulillah. Oh. Moga-moga. Itu domba teng griyane keadaane angel umet. Gendok, gimana wedang putih ki? Gimana wedang putih, Nduk? Tamune. Randewe kopi, Nduk, gawe wedang putih kuwi ae. Bagian apa-apa Mbak? Mboten napa-napa to niki lek. Kan bisa ana mawon, Pak. Oh, wis garene wedang putih, garene, Nduk. Iki wedang putih. Hitam putih ini malah asli malah. Sehat. Netralnya ginjal jadi. Ya iki anu arep niku lho. Nek netral bulan-bulan winginane cek wong nenten tamu cek kuat ndamane kopi. Tepate mawon iki kudu saged ngurmati ndamel kopi utawa teh gula ini pun aja tumbas sulit. Nggih, bener-bener. Mboten napa nggih. Astu. Matur nuwun. Niki anu anak gadis kula. Oke. Namanya sinten? Jamila, Kula ya duwe anu yoga bujang. Bujang. Saged gitu sing penting cocok. Kita tahu ya. Sekolah nih niki nggih pun biayane betul kuat. Nggih. Musim nih kalau ngeten gitu. Kuwi gone itu pripun lare. Enggak diminum. Nggih. Diminum. Enggak. Niki wau enten nopo kok ajake kok barengan kok. Wau niki tembe bubar dok. Bawa wasul Jumatan. Oke. Enten saking Metro, enten saking Sukadana, enten saking Putih mriku saking Labuan nggih, saking anu lho. Nggih iwak-iwak niku. Oke. Dari Labuan. Kuala. 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 Niki enten apa niku? Iki kira iki kok malah ketemu bareng kira para kanca suwi ora ketemu iki. Dan kula ya enten perlu, Mbah, iki. Oh. Sampean ibu di? Dari Kula mana? saking Purwo. Bali apa Jawa? Nggih, Bali kula. Oh. Properti ini kula ya kados kiai lah ibaratnya mampu. Oh, mampu. Sampean sing ibu di, Mas? Kula saking Sukadana, Mas. Dari Sukadana. Sampean Mas dari mana? Dari Siram, Pak. Asli Jawa apa Lampung? Saya asli Pribumi, Pak. Pribumi Lampung ya. Oh. Enggak Jawa ini. Oh iya. Bapaknya Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan. Bapak apa? Di sana kayaknya kok badannya agak bersih. Oh iya. Tani apa dagang apa? Oh. Kuli kapur, Pak. Kulit kapur. Oh, guru. Oh iya. Oh. Lah niku sing setunggale Mula saking anu rati kebih niku bukrong-bukrong aku ing Jawa Timur kula, Mbak. oh, dagang. Nggih, patos rezeki ngriko mriki ngono. Oh. Lah mriki ini pas dagangan apa teng Lampung? Nek biasane kula niku nggih anu patos niku lho nggih bumbu kados santen loko. Niku ora aneh. Sing sabar nek ora iki musime kaya ngene negarane lagi gonjang-ganjing. Ora iki rada apa-apa iki rada tergendala iki. Baik dibicarakan apa. Mungkin sampean ngoten mboten. Begitu apa enggak Mas? Di tempat? Iya. Oh. Masalah hasil tani ini Pak amblek gara-gara Oh, tani sampean. Iya, tani. Oh, gara-gara apa Pak amblek? Ya semenjak anak-anak pergi sekolah baru dengan corona ini Pak. Hasil bumi benar-benar sudah 2 tahun ini. Kebanyakan kalau ada tamu sini ini ya memang itu corona itulah yang dikeluhkan. Iya.
Ya mumpung ini kan ngobrol ketemu sama kawan-kawan banyak, ini ya coba sharing-sharing. Iya. Kalau ada solusinya. Ya kesini. Keluhan zaman itu kayak mana kalau tani sekarang ini? Sekarang ini gini loh, maka kesini bingung Pak. Semenjak corona ini 2 tahun ini kan hasil bumi terutama kan sini pisang dan lada. Pisang ini sejak 2 tahun ini nggak ada harga. Iya. Tinggal 600 per kilo Pak. Oh. Lada ini sudah 4 tahun ini. Jadinya untuk menghadapin begini ini saya bingung apa langkah-langkah saya harus ambil gitu. Kalau itu Minta pencerahan, kayak begitu di keluarga bermasalah Bang? Apa? jelas Pak. Jadinya seharusnya pemasukan tuh biasanya kita cukup untuk dari hasil bumi itu kayak pisang apa itu cukup. Ini benar-benar numpuk utang bisanya Pak. Jadi minta mohon solusinya gimana sembang si pikiran dari teman-teman gitu. Apa langkahnya gitu. Kalau pisang bobrok ya sekarang? Hancur Pak, tinggal 600 per kilo Pak. Semua pisang itu? Iya. Enak kalau petani kan ada nanam-nanam lain apa di mana? Kalau di mana kalau belum sampai? Kados kula kan sadean, Pak. Mande riyen niku nggih alhamdulillah penghasilan nggih enten tenging lare-lare sekolah. Sakniki pun tutupnya tadi nggih kurang kata Pak. Penghasilan nggih. Sabar. Awake dhewe niku sak niki niku terakhir ngalami paketan lare-lare sekolah niku. nggih. Modho bocah-bocah niku nggih ndino berpaket. Lah piye wong sekolah iki nggih paket. Pakete itu ora nggih pelajarane tok. Nggih gimang barang Itu lanan game. Jangan bakal karuan. Nah, sak bener iso sami lho Mas kali kula. Kula niku golek rezeki muato. Jawa Timur sampai tekan Sumatera ini. Niku sakjane pada solusi. Tapi memang yo asline pengusaha petani iki asline betulnya hasil tapi yo wangel. apa sampe awam Nah, mereka niku bolak-balik lockdown. Ngono mati kok sesuai. Nggih, jelas saya kalau nonton MTV memang Jawa ki sing enggak zona merah, zona hitam. Itu memang makin angel ini. tempuh di mana? Dari Jawa. Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi perputarannya ya kaya ngono kuwi solusine pemerintah kok malah kaya ngono. Cipek kan. Dan luar biasa saya suni. Biasane ngene iki ana kan duwe dulur PNS to. Nggih. Dhek kan mesti cedek-cedek karo pegawai hiburan ngono ya duwe solusi. Nggak ngerti info-info ngono lho. Pripun piye anu? Nek info-info sing piye lho. Tapi kados sing anu nih. Nek kados guru-gurune sekeco tadi kadose. Karena ya penak DRC. Enak gurunya tetap gajian. Nggih, mboten nate sekolah nggih, Pak. Tetap sekolah, gajiannya lancar. Enggak tahu dikurangi. Lah guru ya sertifikasinya tetap Nggih. double gaji 3 bulan pisan itu sertifikasi oleh. Niku kan namun bentuk istilahnya sawang Ulang sinawang. panjang. Nggih. Tenane nggih tetep mawon tugas, tetep terus tugas. Kan yo tetep Mohon jalan. pangapunten Pak Guru. Nggih. Mohon pangapunten saestu nggih. Lah sampean kaya malah kuwe nak ora ngajar ora apa terus oleh gaji. Terus enak. Lha mboten ngajar pripun ngene tugas terus. Sing mumet yo bapak-bapak wali ngene. Baru iki langsung duwe bojo. Tanggung jawabe niku nggih pripun. Cuma kudu pinter tapi pripun ben saged ketemu muka kan bingung juga guru niku ya. Lewate ngajar lewat nomor sana. Nggih, lewat online niku. Lah ngajari ini sampean kan kayane guru olahraga. Lah online tuh ngajari deh, Pak. Misalnya ngajari voli online. Nggih, lewat anu Lewat anu, upin-ipin game ngono. Video, video. Nggih, Nate praktek nggih. Mbon saged praktek. Mumpun jaga jarak niku mun peraturan ing dikone ngoten niku. Sampai Mas kalau itu pisang sudah numpuk busuk-busuk kayak gitu untuk apa berikutnya itu? Misalnya pisang itu, kalau pisang itu misalnya kan itu
satu mobil cuma dimuat berapa tandan, sisanya zaman busuk apa dikelola untuk apa? Apa ada yang mau dikasihkan apa semua sudah nggak mau atau gimana? Ya dengan keadaan begini Pak, kalau satu harga murah, baru kalau dikasih dengan tetangga juga, ya sudah apa? Jadi dibuang, Tangganya juga banyak, tetangganya banyak juga, dibuang juga. akhirnya dibuang Pak. Kalau sebelum corona Kalau sebelum corona alhamdulillah Pak, cukup untuk semuanya. cukup ya. Nah, tapi setelah corona ini luar biasa, makanya datang ke sini ini minta sumbangsi Pak dari Bapak, gimana solusinya? Apa langkah-langkah saya ambil, terobosan apa? Karena kalau sabar itu sudah 2 tahun Pak, 24 bulan ini. Ya itulah yang bikin kita itu agak susahnya itu. Memang kalau menurut saya loh di corona ini memang kayak dibenci tapi dirindu. Kalau menurut sama gimana? Kalau menurut saya corona ini kayak dibenci tapi dirindu. Ada orang yang jengkel dengan corona ini supaya cepat minggat dari negara kita itu, tapi ada yang senang dengan corona ini ya supaya awet karena dia bisa mengambil manfaat di dalam situasi yang negara kita sampai roboh ini. Ya kalau menurut penelitian saya secara saya loh, mungkin ya bisa salah. Kalau yang senang itu kayaknya oknum-oknum yang bisa memanfaatkan anggaran-anggaran yang besar itu mungkin ya. Ya mungkin ada yang ya. mungkin ada. Tapi yang nggak senang yang jadi korban itu loh Pak. Kayak saya ini. Saya ini termasuk korban. Mana profesi saya jadi taruhlah jadi pemandu agama. Biasanya anak-anak itu enak dibilang. Sekarang Susah ya. susahnya kita ini kalau beli paket, orang kita kerjanya cuma buruh tani kalau kerjanya, tapi kalau profesinya yaitu di umat. Nah, jadi kalau anak-anak ini sudah nggak sekolah, diam di rumah, ya memang alasannya HP paket untuk belajar online. Tetapi kok saat teliti-teliti ternyata main game. Kalau kerusuhan itu kira-kira ada misalnya anak-anak nakal itu Banyak lah. semakin meningkat ya. Semakin meningkat. Kita lewat jam 1 malam kita lewat. Masih anak-anak nongkrong itu. Bawaannya HP itu di jalan, bukannya belajar tapi malah main game ini gitu. gimana Pak cara mengatasi ini? Mungkin kami datang ke sini semuanya dengan berbagai keluhan, dengan berbagai profesi, ada yang sebagai guru, ada yang pebisnis, ada yang dari petani. Ini semua karena dampaknya daripada corona ini. Nah, kira-kira untuk kami lah, untuk kami yang di bawah, mudah-mudahan bisa mencarikan solusi sampai ke atas. Itu bagaimana kira-kira Pak? Iya. Solusinya gimana ini? Udah lama sekali. Ya itu masalahnya sekarang ini kayak musim corona ini yang jadi sulitnya itu kan corona ini memang pemerintah ini menggalakkan segala macam hal, segala macam usaha itu supaya corona di negara kita itu cepat selesai. Tapi di sisi lain orang-orang yang katanya NKRI harga mati itu di situ itu banyak mungkin dari oknum itu yang memanfaatkan itu. Jadi cari kesempatan. Jadinya yaitu corona ini setengah dari ya dibenci negara kita ini, tapi setengah dari ya dirindukan. Bener Pak, bener Guru. Ini semacam dirindukan kalau menurut saya. Sekuat apa dia mencari solusi. Kalau di dalam negara kita itu tetap diharapkan. Ya mudah-mudahan dia bisa kerasan beneran si corona ini sampai negara kita ini ambruk, baru orang yang mengatasnamakan orang Republik Indonesia ini nanti baru tahu rasa dia. Kalau sudah rumah tangga yang besar ini nanti bercerai-berai karena olah dia sendiri, baru di situ akan tahu rasa. Sebenarnya saya dekat benar kalau melihat ini. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang agama. Jadi Allah itu berkata, wa ma'asobakum min musibatin bima kasabat aydiyakum. Jadi tidak ada sesuatu musibah yang datang di negara di antara kita ini
melainkan musibah itu memang diharapkan dari tangan-tangan kita sendiri, dibuat dengan tangan-tangan kita sendiri itu. Jadi yang lain itu mengharap, yang lain itu menangis darah, mengharap supaya musibah ini hilang. Tapi yang lain itu mengharapkan keuntungan dengan adanya musibah ini. Makanya sama Allah itu dikatakan Fabima kasabat aidiakum, semuanya itu terjadi dikarenakan tangan-tangan kalian sendiri yang menyebabkan. Ini kita berharap orang-orang yang seperti ini otaknya itu dipakai kasihan dengan saudara-saudara Indonesia yang lain yang lemah, yang tidak mampu. Ini seharusnya kasihan. Mudah-mudahan kita ngobrol siang ini, sore ini bisa menggugah lah perasaan mereka yang memanfaatkan tentang penderitaan saudaranya ini. Ini negara kita loh, ini yang untuk main-main. Negara kita ini sudah benar-benar negara kita ini dalam keadaan kritis. Kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang merasa dirinya menguntung di dalam keadaan seperti ini, tidak cepat-cepat insaf dia. Nanti kalau negara kita ini benar-benar ini roboh, baru dia tahu rasa nanti. Kalau perbuatan dia ini benar-benar menyengsarakan, benar-benar membahayakan saudara-saudaranya yang lain. Sebab itu terjadi bima kasabat aidiakum. Semua itu terjadi disebabkan oleh tangan-tangan mereka sendiri. Itu kalau menurut saya banyak sesi. Bah, mau nanya bah. Ini saya bingung. Itu kan bahasa untuk orang-orang yang berperan di atas, bahasa seperti Bapak. Sementara seperti kami orang tani, itu langkah-langkah apa yang bisa kami ambil, Pak? Berdasarkan mungkin di Al-Quran atau di itu kan untuk orang besar saja yang Bapak ceritakan, tangan-tangan mereka yang gagah. Iya. Sementara kan kami korban. Apa Iya. langkah kami itu, Pak? Kita kalau untuk kita yang harus kita ambil kesimpulannya, kita ini sebagai rakyat kecil, Iya. kita ini sebagai orang-orang bawahan, yang kalau kita mencintai sesuatu itu memang cinta kita itu memang dari lubuk hati yang dalam sana. Mencintai negara itu bukan hanya ucapan kita saja. Iya. Kita ucapkan memang benar-benar negara Indonesia itu benar-benar negara yang kita cintai. Darahku, Pak. Darahku dan tanah kelahiranku, dan itu memang benar-benar harus ditanam di dalam jiwa di dalam jiwa bangsa Indonesia. Tapi ternyata kalau di tangan-tangan orang yang memang tidak bertanggung jawab, itu hanya sebuah ucapan, kedoknya seperti itu, tapi lakunya ternyata dia itu tega memanfaatkan orang-orang yang lemah, kayak saudara-saudara kita itu. Saudara kita langkah banyak nanti nyampe rumah sakit, gini gitu ceritanya lah, pokoknya semua orang tahu itu. Ini sebenarnya kan bukan rahasia umum, bukan rahasia, ini sudah rahasia umum, artinya kan begitu. Nah, untuk solusi bagi kita ini, orang-orang kecil ini Allah itu berkata begini, aladina idza asobat musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala kalian semua itu terkena musibah, ujian berbentuk apapun, maka katakanlah, ini solusi kita sendiri, solusinya orang kecil, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita itu berasal darinya dan kita akan kembali kepadanya. Apa artinya itu? Tanda petiknya kita itu selain berusaha, kita itu harus berserah diri, karena ujian-ujian yang ada di negara kita ini itu berasal darinya. Terus yang menjadi problemnya itu musibahnya, efeknya yang selalu dikorek-korek mencari solusinya, sementara yang memberikan ujian itu semakin tidak digapai,
terus kesannya Allah yang memberi ujian, kita yang melawannya, kesannya seperti itu. Kira-kira di dalam logika, kalau yang maha kuasa itu memberi ujian, kita se-Indonesia itu melawannya, kira-kira gimana? Sanggup nggak? Enggak ada yang Nggak ada sanggup. Nggak ada yang sanggup. Ini salah satu problem. Nanti supaya orang-orang atas sana atau siapapun itu mendengarkan hal ini, nanti dipikirkan di mana kita akan mengalahkan yang maha kuasa. Kita menyelesaikan apa yang kita berusaha menghilangkan apa yang diujikan, sementara yang memberikan itu Tuhan. Iya. Terus kita melawan menghilangkan itu tanpa menghiraukannya. Iya. Kira-kira dalam logika itu, kira-kira kita mampu apa enggak melawan Tuhan itu? Jelas nggak mampu. Kalau enggak mampu, Maaf Pak, mau tanya lagi. oh, Jadi untuk orang-orang keras, kalau kamu tidak bisa merubah sesuatu dengan tanganmu, pertama itu kan dengan tangan Pak ya. ya, Kedua dengan doa. ya, Ketiga, setidak-tidaknya kamu tidak ikutan. Berarti kami ini anak kecil ini tergolong orang setidak-tidaknya kami tidak ikut-ikutan seperti mereka yang tidak cinta tanah air itu Pak. ya. Minimal itu berarti kalau Setidak-tidaknya jangan ikut-ikutan. jangan ikut-ikutan itu Pak ya. Kalau kita merubah BID Agung, kita merubah mereka itu dengan kekerasan, itu juga kasihan negara kita. Iya. Negara kita itu kondisinya sudah seperti ini, masa kita sudah keadaan seperti ini akan demo-demo lagi. Iya. Polisinya kasihan, dia sendiri makan minum anak istrinya sudah susah. Giliran kita negara kita sudah kalang kabut kocar kacir begini, kalau kita terjun bareng-bareng, ya, terjun bareng-bareng demo, kayak mana? Kita melihat negara kita ini loh, bukan melihat Pak Jokowinya, bukan melihat bupatinya, bukan melihat apa gubernurnya, tapi kita melihat Ibu Pertiwi kita akan menangis. Kalau kita cinta Indonesia beneran, kita akan menangis, gitu loh. Jadi kalau sudah seperti itu kita nggak mampu melawan Tuhan, otomatis kita itu harus berserah diri kepadanya, berusaha. Kalau berusahanya itu mungkin menurut protokol kesehatan, kalau orang Muslim itu berusahanya atau tokoh-tokoh agama yang lain itu usahanya berdoa dengannya, ya Allah mudah-mudahan, atau ya Tuhan mudah-mudahan semuanya ini kamu berhentikan, kami sudah nggak mampu lagi, kamu ini sifatnya kan belas kasihan inilah negara saya. Paling tidak kita itu harus semacam-macam itu. Harus kita itu melibatkan tokoh-tokoh agama. Ya itu masuk akal juga. Iya. Iya. Semuanya kan dari beliau, dari Tuhan itu Ya, sendiri. Kita bisa nggak ada solusi, umpamanya ayo kita berdoa bersama gitu, gimana Pak? Ya tergantung pemerintah. Kalau pemerintah itu mempercayai Tuhan, mengizinkan kita itu dengan penuh dikawal dengan protokol kesehatan, seluruh umat Indonesia yang beragama itu dianjurkan untuk berdoa bersama demi Ibu Pertiwi kita ini. Jadi kekuatan doanya seperti apa nanti Pak? Kalau umpamanya dibanding di besaran kekuatan doa ketika berdoa sendiri-sendiri di rumah, terus kemudian kita berdoa berjemaah, itu bagaimana bedanya? Beda Pak Mangku. Iya, iya. Kalau di patokan orang Muslim itu berdoa sendiri di rumah itu memang boleh, Iya. memang bisa. Tapi kalau doa itu dilaksanakan bersama-sama, berjamaah, doanya orang 40 ini menyamai dengan doanya para wali satu. Doanya orang 40 ini, aliasnya doanya seorang wali itu doa yang tidak tertolak lagi sama yang maha kuasa. Jadi kalau memang ini dianggap memang serius, ya bagaimana tokoh-tokoh agama baik Hindu, baik Buddha, baik Kristen, baik Islam itu dikawal dengan protokol kesehatan. Terus pemerintah itu mengawal dengan ketat supaya semua tetap aman, dimohonkan sama beliau-beliau itu diajak berdoa bersama untuk menghilangkan, supaya Allah yang Maha Kuasa itu menghilangkan ujiannya yang ada di negara kita ini. Kalau begitu saya sepakat. Iya. Jadi tokoh Hindu saya sepakat bahwa di sana diterapkan doa yang 40 orang, bukan orang biksuni ataupun orang yang ikhlas, itu sama saja dengan doanya satu dewa. Oh itu ada juga ya? Ada juga begitu. Kalau begitu saya sepakat itu.
Oh iya. Mudah-mudahan yang lainnya, umat lainnya ikut sepakat lah. Sebenarnya gini doang. Mas, sebenarnya kita ini ya sepakat. Tapi kan apalah daya. Kita kumpul nggak boleh. Ya, kumpul dibatasi kan? Kumpul dibatasi ini loh, kita harus. Tapi kalau dengan protokol kesehatan kan bisa. Ya. Walaupun kumpul tapi dengan protokol kesehatan. Nah, itu. Tapi belum ada izin. Belum ada izin loh Pak Mang. Ya mudah-mudahan nanti yang di atas sana berpikir lah dengan protokol kesehatan, Ya, dengan mudah-mudahan doa kita berharap. berjemaah nanti bisa terlaksana. Tapi dengan catatan loh. Iya, gimana? Selagi corona ini di negara kita itu ada yang memanfaatkan, mengambil keuntungannya, saya yakin tidak akan pergi corona sampai negara kita itu hancur. Iya. Dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Kalau dia itu merasa Ibu Pertiwi ini punya kita semua, harusnya dia itu perasaan, jangan memanfaatkan keadaan yang seperti ini. Gitu. Kasihan sama rakyat-rakyat kecil itu. Anak-anak sudah nggak sekolah lagi, apa yang akan timbul nanti? Generasi penerus Republik Indonesia ini yang terjadi itu hanya punya status, tapi anaknya itu goblok semua. Goblok. Otaknya kosong nggak dapat ya. Bagaimana negara kalau dipimpin orang goblok? Hancur. Itu masa depan kita. Ya ini terima kasih Bang. Serius ini saya itu ngomong. Iya, iya. Jadi ada gini, ada solusinya bagi kita ya. Ini untuk kita sendiri masing-masing. Ini bisa didengarkan oleh para YouTuber di mana yang mendengarkan kita ngobrol ini ya. Ini kalau orang muslim, yang muslim ini nanti bisa dia itu melakukan doa begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba nanti ya diulang-ulang nanti supaya hafal. Diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmari. Ya. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmari. Sekali lagi tak ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmari. Itu penolak coronanya untuk pribadi masing-masing, untuk keluarga. Karena kita mengandalkan pemerintah. Itu ya kita harap tetap, tapi kita sendiri jangan mengandalkan pemerintah. Karena Republik Indonesia itu bukan hanya pemiliknya pemerintah, milik kita bersama. Jadi kita semua berdoa, itu kita baca sampai 7 kali. Itu waktu yang bagusnya. Waktu yang bagusnya itu kita baca tengah malam di halaman rumah. Setelah itu 7 kali kita baca, menghadap ke barat. Selesai baca itu dilanjutkan azan. Azan 1 kali ke barat, 1 kali ke timur, 1 kali ke utara, 1 kali ke selatan. Semuanya kalau itu memang orang itu berlandasan kepercayaannya kepada Allah, bermohon supaya musibah yang menimpa di Republik Indonesia yang kita cintai ini mudah-mudahan sama Allah itu segera dihilangkan. Itu salah satu solusi yang bisa saya kasihkan. Mudah-mudahan nanti Artinya apa coba? pokoknya itulah penyebab corona. Jadi corona itu sebuah virus. Kalau digambarkan itu ya energinya itu merah kayak angin itu. Merah kayak angin. Sebenarnya ini nggak bisa dicari kronologisnya loh ya. Ini karena ini penglihatannya sudah bukan penglihatan alat elektronik. Sudah bukan pembuktiannya, nggak bisa dibuktikan dengan alat elektronik. Tidak bisa digambarkan dengan alat-alat yang modern. Itu warnanya itu aura pancaran warnanya itu merah. Dia itu selembut angin dan bisa memasuki siapapun dan tanpa sebab apapun. Tapi yang renta, dia itu yang sangat renta, itu biasanya orang-orang memang yang fisiknya itu memang sudah tidak mendukung. Itu lebih renta kemasukan angin yang dinamakan rihil ahmar, itu angin merah itu. Gitu. Jadi
kita memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya dijaga dari hembusan-hembusan angin merah atau yang umumnya sekarang ini disebut corona itu. Jadi terima kasih Pak penjelasannya, kunjungan kami semua. Kami sudah dapat pencerahan, ya mudah-mudahan yang lainnya juga ikut. Amin. Ya mudah-mudahan, pokoknya kita semuanya kesimpulannya, ayo kita semua peduli dengan negara kita ini. Dengarkan itu ya orang-orang yang pernah menonton YouTuber dimanapun, kupingmu kamu dengarkan, ini negara kita, bukan negaranya siapa-siapa. Jangan enak-enak kamu semuanya itu ngambil keberuntungan di dalam penderitaan negaramu sendiri. Ya. Camkan itu, ini kalau sampai nanti kamu terus begitu, negara kita ini akan ambruk, kita semua akan menangis, dan ibu tiri kita ini akan nangis darah, nanti kamu yang akan menanggung dosanya. Pokoknya itu semua yang saya sampaikan itu, mudah-mudahan kita tetap bersabar, tetap kita harus satu hati mendoakan negara kita, saudara sedulur-sedulur kita yang ada di Indonesia ini, supaya semuanya tetap dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Negara kita tetap utuh, aman, sentosa. Musibah yang diberikan ini segera dicabut dari bumi negara Indonesia ini. Terima kasih Pak. Ya, mungkin kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sekali atas segala himbauannya.